Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are always in a good condition. We are from third group. Let me introduce ourselves first. My name is Liza Akromatul Mufidah and my friends Lailatul Azizah, Nabila Khurmatus, and the last is Nurwania Eka. Today we are going to explain about our material entitled Habits and Rules about gift giving in Indonesia and other countries. The first explanation is the meaning of gift giving. Gift is something given voluntarily without payment in return, as to honor a person or an occasion to provide assistance person. A gift could imply some meanings, recognition, affection, and importance. It can also encourage reciprocal relations by perhaps discharging a social obligation or expressing gratitude in some form. Gift giving is actually a way to invest in a relationship. Gift giving is something that should not be cold. It must come from the heart. When you give, you should be giving something willingly without wanting something in return. Gift giving has been defined as a voluntary and spontaneous. Some gifts are not allowed to be given freely, as is shown by laws in many countries. Gift giving is a means of communication and a way to gain access and favorable consideration. Jadi, gift atau hadiah itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang diberikan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Nah, gift giving ini juga bisa digunakan sebagai bentuk penghormatan atau apresiasi terhadap seseorang. And the next is reason of gift giving atau alasan dari gift giving. Nah, the first one is to be remembered atau untuk diingat. Whatever the reason, there is no doubt that everyone loves to receive a thoughtful event gift, especially one that reflects where the event is taking place. Such gift can make and leave a fabulous impression. And the next is to say thanks atau sebagai ungkapan terima kasih. There are some instances when you need to give back to someone who has helped you or provided you a favor. Gift giving is an action that can show that you are thankful. And the next is as an expression of love atau sebagai ungkapan cinta. If you are in a friendship or a relationship, you should always show the other person how much you care for him or her. And then you don't need to wait for a special occasion to give a gift. Give one to show how much you love someone anytime. And selanjutnya yaitu appreciate someone special atau sebagai menghargai seseorang yang spesial. There is no better way to say you appreciate someone than through gift giving. You can make someone happy with something simple. It doesn't need to be expensive. And the next is giving to keep in touch atau untuk tetap berhubungan baik. Gift can help in strengthening relationship. You can give a gift to stay in touch and keep that person in your life. And the next is to celebrate anniversary atau untuk merayakan hari jadi. It can be given for the married couples, business venture, and so on. This is one way to show that you remembered during a special moment in their life. And the next is to celebrate a new home atau untuk merayakan rumah baru. It is proper to bring a gift during the first visit to your friend's new home. Gift could be something they can use in the new house or gift for elevating
their happiness. And the next is for celebrating birthday atau untuk merayakan ulang tahun. Making someone feel special during one's birthday can be done with a thoughtful gift. And the last is to apologize atau sebagai ungkapan permintaan maaf. There are times when you make a mistake and a simple apology is not enough to make the other party forgive you. During time when words are not enough, it is best to express with a gift. It will show that you are really sorry for what you have done. Intinya, siapapun pasti suka ketika diberi atau mereka menerima hadiah, terutama ketika di momen-momen berharga seperti yang sudah disebutkan di depan tadi, like when birthday or wedding anniversary atau yang lain. Nah, hadiah semacam itu dapat membuat kesan tersendiri bagi penerima. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Eka Nurwenia Eka. Time is yours. Okay, the next is gift giving attitude. Jadi ini adalah ketentuan atau peraturan dalam memberikan hadiah hampir di seluruh dunia secara umum. Yang pertama ada listen, pay attention, and study. Listen to what the person talks about or gets passionate about. Pay attention to their likes and dislikes. If you study a person, you will always find out something about what they love. Jadi sebelum kita memberikan hadiah, kita bisa mendengarkan atau memperhatikan apa yang dia suka atau apa yang tidak dia suka. Jadi kita itu bisa mengetahui hadiah apa yang cocok untuk diberikan. Oke, yang kedua ada consider consumable gifts. When you don't know the person extremely well, it can be tough to find the perfect gift. One way to give a memorable gift is to give something that can be used up. Jadi kalau semisal kita itu tidak begitu mengenal dengan orang yang akan kita beri hadiah, kita itu bisa memberinya sesuatu yang sekiranya bisa dia gunakan. Oke, selanjutnya ada don't buy them a gift. If they say don't buy me a gift, take it seriously. Instead, you can give in other creative ways. Jadi kalau si penerima itu bilang jangan membelikanku hadiah atau jangan memberiku hadiah, maka ya jangan memberinya hadiah, tapi berilah sesuatu yang lain sebagai pengganti hadiah. Misalnya, membelikan dia minuman ketika dia kehausan, terus bisa juga mentraktirnya makan dan sebagainya. And then don't expect anything in return. Give generously with an open heart and truly don't expect anything in return. Also be careful to avoid comparing what you do receive with what you give. Jadi kalau kita sudah memberikan hadiah, kita itu tidak boleh mengharapkan apapun sebagai imbalan. Walaupun nanti sekiranya mungkin si penerima itu memberikan imbalan kepada kita, mungkin memberikan hadiah juga kepada kita tidak boleh membandingkannya dengan hadiah yang kita beri. Apa yang sudah kita beri tidak boleh dibandingkan dengan apa yang kita terima. The next is actually buy what is suggested. Whatever the request is, and no matter what the reasons are behind the request, good gift-giving etiquette is to respect their wishes. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mengadakan pesta ulang tahun anaknya, terus mereka itu bilang kepada undangan untuk tidak memberikan hadiah berupa robot-robotan atau dan sebagainya kepada undangan. Terus tapi si orang tua itu menyarankan untuk memberikan hadiah berupa boneka Barbie atau boneka
yang berbahan lembut lainnya. Jadi kita bisa memberikan hadiah sebagaimana yang disarankan oleh si penerima itu. Okay, the next is keep within your budget. You don't need to feel bad if others give extravagant gifts. Stick with what you know works for you. Give generously, but give realistically and within your means. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, kita itu harus memberikan hadiah yang sesuai dengan budget kita. Tidak perlu merasa buruk jika ada orang lain yang memberikan hadiah yang lebih mahal. Tapi yang penting kita itu memberikan sesuatu yang bermakna, tetapi sesuai dengan kemampuan yang kita punya. And the seventh is don't apologize for your gift. If your gift, no matter how small, is thoughtful and focused on the recipient, then they will appreciate it. And you don't need to be ashamed of the size or cost of the gift. Jadi kalau kita sudah memberikan sesuatu, kita itu tidak boleh meminta maaf atas hadiah yang kita beri. Misalnya, maaf ya hadiahnya cuma kecil, itu nggak boleh. Karena walaupun hadiah kita kecil, tetapi jika si penerima hadiah kita itu dapat mengapresiasi atau menghargai hadiah kita tidak usah meminta maaf. Jadi kita tidak perlu untuk malu pada ukuran atau harga dari hadiah itu. And the eighth is wrap it. Wrap it in a lovely wrapping paper. When you take the time to wrap your gift properly and make it look attractive, it is just one more way to show your affection and appreciation for the recipient. Jadi kalau kita memberi hadiah, lebih baik, alangkah baiknya untuk membungkusnya dengan indah. Selain untuk memberikan kesan yang bagus, kita juga bisa menunjukkan penghargaan kita terhadap si penerima dengan baik. The last one, write a note. A note or a card is not only proper gift-giving etiquette, it is also your chance to connect with the recipient with some thoughtful expressions put to paper. Plus, it makes the gift a bit more personal. Jadi kalau kita memberi hadiah, kita bisa menambahi catatan kecil atau kartu ucapan di dalamnya. Hal ini bisa digunakan untuk memberikan kesan yang baik kepada si penerima. Selain itu, juga bisa difungsikan untuk menambah kesan yang lebih personal. I wanna continue the explanation. My explanation about gift giving in Indonesia and other countries. The first gift giving, I wanna explain about Indonesia. The first, Indonesia usually tries to bring gift when visiting friends. Jadi biasanya orang Indonesia itu berusaha membawa oleh-oleh di saat mereka itu mengunjungi temannya atau saudaranya dan sebagainya. The second, flowers are given on special occasion. Jadi ada bunga yang diberikan pada seseorang secara khusus dan di waktu yang khusus juga. The third, gifts should be given and accepted with both hands together or the right hand alone. Jadi hadiahnya itu harus diberikan dan diterima dengan kedua tangan bersama-sama atau dengan tangan kanannya saja. Yang selanjutnya, gifts are not opened immediately upon receiving them. Jadi hadiah tidak langsung dibuka setelah menerimanya. Lalu, the appropriate gift may vary depending on an Indonesian's ethnicity and religion. Jadi hadiahnya itu disesuaikan dengan agamanya mereka gitu.
For Malays and Muslim Indonesians, gifts that have alcohol or pork in them should not be given. Untuk orang Melayu dan orang Muslim Indonesia, hadiah yang mengandung alkohol atau babi tidak boleh diberikan karena rata-rata itu kan orang Muslim gitu. Lalu selanjutnya ada for strict Muslim, gift of food must meet halal standard. Jadi untuk orang Muslim yang taat, pemberian makanan tuh harus yang halal gitu. Chinese Indonesians may decline receiving a gift 2 or 3 times out of politeness before accepting. Elaborate wrapping, especially in red and gold, is admired and appreciated. Jadi, orang Indonesia Tionghoa itu mungkin menolak menerima hadiah 2 atau 3 kali karena kesopanan sebelum menerimanya. Kayak gitu. Lalu ada for Indian or Hindu Indonesians, wrapping should be in bright colors and leather product and alcohol should not be given. Jadi ada juga untuk orang Indonesia, India atau Hindu, pembungkus kadonya itu harus berwarna yang cerah dan produknya itu kulit gitu. Dan alkohol di sini tidak boleh diberikan. Selanjutnya China. It is the proper etiquette for a gift to be exchanged for celebration as thanks for assistance and even as a sweetness for future favors. Jadi di sana itu menukar hadiah perayaan sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya dan bahkan sebagai pemanis untuk kebaikan di masa depan. Next, it is however important not to give gift in the absence of a good reason or a witness. Jadi penting untuk tidak memberikan hadiah jika tidak ada alasan atau saksi yang kuat gitu. When the Chinese want to buy gift, it is not uncommon for them to ask what you would like. Jadi ketika orang Tionghoa itu ingin membeli hadiah, mereka itu bertanya kepada mereka apakah yang mereka inginkan gitu. It would be wise to demonstrate an appreciation of Chinese culture by asking for items such as ink, paints, or tea. Jadi di sana itu akan bijaksana orang-orang di sana itu untuk menunjukkan apresiasi budaya Tiongkok dan dengan meminta barang-barang seperti lukisan, tinta atau teh gitu. Selanjutnya, business gifts are always reciprocated. Not to do so is bad etiquette. Jadi di sana itu hadiah bisnis selalu dibalas gitu. Kalau tidak melakukannya, sepertinya di sana itu etiket yang sangat buruk. Lalu selanjutnya, when giving gift, do not give cash. Jadi mereka itu kalau memberi hadiah tidak dengan uang cash itu. Do not be too frugal with your choice of gift, otherwise you will be seen as an iron master. Getting a good gift out of you is like getting a feather out of an iron roaster. Jadi kalau di sana itu jangan terlalu kelihatan kalau kamu tuh pelit kalau mau ngasih sesuatu ke other people gitu. Terus selanjutnya juga ada depending on the item, avoid giving one of something. Chinese philosophy stress harmony and balance, so give in pairs. Jadi mereka itu nggak suka yang mereka itu kan suka yang apa ya, pokoknya intinya mereka itu suka yang berpasangan gitu. The next from Japan, the first gift giving is a central part of Japanese business etiquette. Jadi memberi hadiah adalah bagian dari etiket bisnis Jepang juga gitu. Lalu juga ada bring a range of gift for your trip, so if you are present with a gift, you will be able to reciprocate.
Jadi di sana itu bawalah berbagai hadiah untuk perjalanan Anda, sehingga jika kamu itu diberikan hadiah, kamu itu langsung bisa membalasnya gitu. Lalu the enhance in Japan's business culture is on the act of gift-giving, not the gift itself. Jadi dia itu ada penekanan dalam bisnis Jepang adalah pada tindakan memberi hadiah itu. Terus expensive gift are common. Jadi di sana hadiah mahal itu sudah biasa gitu. The best time to present a gift is at the end of your visit. Jadi waktu yang sangat baik untuk memberikan hadiah itu pada akhir kunjungan kalian gitu. The next, a gift for an individual should be given in private. Jadi hadiah untuk seseorang itu harus diberikan secara pribadi gitu. If you are presenting a gift to a group of people, have them all present. Kalau kamu itu mau memberikan hadiah ke sekelompok orang, dianjurkan untuk kamu itu untuk mengundang mereka dan usahakan mereka itu hadir gitu. The correct attitude is to present or receive gift with both hand. Dan etiket yang benar itu adalah memberikan atau menerima hadiah dengan kedua tangannya. Before accepting a gift, it is polite to refuse at least one or twice before accepting. Jadi di sana itu sebelum menerima hadiah, sopan untuk menolak setidaknya 1 atau 2 kali sebelum menerimanya. Giving for hour 9 of anything is considered unlucky, giving first impossible. Memberi 4 atau 9 dari apapun dianggap sial. Berikan berpasangan jika memungkinkan. Okay, thank you for my explanation and continue to next presentation. Saudi Arabia. Okay, I will continue from Nabila Hurmatus. Saudi Arabia. Never buy gold or silver as a present for women, but silver is acceptable. Jadi di sini walaupun tidak pernah membeli emas ataupun tidak pernah membeli emas ataupun sutra untuk seorang lelaki, tapi perak sendiri yaitu cocok ataupun pantas untuk dijadikan sebagai hadiah. Gifts should only be given to the most intimate of friends. Jadi di sini juga hadiah itu tidak hanya diberikan kepada yaitu maksudnya hadiah hanya biasanya diberikan kepada orang-orang akrabnya saja atau teman akrabnya. Always give or receive gifts with the right hand, yaitu jadi masyarakat Arab sendiri yaitu selalu memberikan ataupun menerima hadiah itu dengan tangan kanan. Gifts shall be of the highest quality. Jadi hadiah sendiri juga yaitu diberi seorang penduduk Arab sendiri yaitu hadiahnya berkualitas yang tinggi ataupun kualitasnya bagus. It is not bad etiquette to open gifts when received. Jadi di sini yaitu bukan etika yang buruk itu untuk bukan etika yang buruk membuka hadiah ketika setelah menerima hadiah tersebut. Saudi enjoy wearing scan. The most popular is oud, which can cost as much as 1,000 an ounce. Jadi orang Arab sendiri yaitu merasa yaitu memakai parfum, biasanya itu menikmati ketika menggunakan parfum. Ini sangat terkenal yaitu yang bisa dibeli sebanyak 1,000 ounce. And next, Russia. The value of gift varies depending on the relationship and the context. Jadi nilai-nilai
nilai-nilai hadiah itu bermacam-macamnya pada jadi beberapa nilainya hadiah itu bermacam-macam sesuai dengan hubungan dan konteksnya. It is inappropriate to give flowers bundled in even numbers, yellow flowers, lilies, or carnation. Jadi di sini yaitu di Rusia sendiri memberikan bisa juga cocok ataupun pantas hadiahnya itu kayak seperti berupa buket bunga ataupun berupa bunga yang berwarna kuning ataupun bunga lili dan ataupun juga bisa juga yaitu bunga anyelir ya. Number 3, gifts may not always be opened in front of the giver, and some Russians may initially refuse the offer of gifts. Jadi di sini yaitu hadiah juga tidak selalu. Jadi ketika kita memberikan hadiah itu nggak selalu membukanya di depan orang yang memberi. And some Russians may initially refuse the offer of a gift. Jadi biasanya orang Rusia sendiri yaitu biasanya mulanya itu mereka itu menolak sebuah tawaran hadiah. Jadinya biasanya itu ketika diberi itu biasanya orang Rusia itu menolak tawaran hadiah tersebut. It is best to downplay the gift when presenting it. Jadi ini maksudnya salah satu hal yang terbaik ketika menunjukkannya. Jadi ketika ada seseorang yang memberikan hadiah, nah orang Rusia itu biasanya mulanya menolak tawaran sebuah hadiah. And next, USE. It is important to pay attention to any corporate or government-based restrictions around giving or accepting gifts. Jadi di sini yaitu sangatlah penting ketika menarik perhatian untuk beberapa perusahaan ataupun beberapa perusahaan ataupun pemerintah yang dibatasi sekitar yang dibatasi untuk memberikan ataupun menerima hadiah. When a gift is given to a person from the USA, the giver may not receive on in return. Jadi biasanya sebuah hadiah itu diberikan untuk seseorang dari Amerika. Biasanya seorang pemberi itu tidak menerimanya kembali. Americans generally do not bring gifts to customers when meeting for the first time or as a thank you for doing business together. Jadi seorang Amerika sendiri juga biasanya umumnya itu tidak memberikan hadiah kepada pelanggannya ketika bertemu pertama kali ataupun sebagai sebuah ungkapan terima kasih sudah melakukan kerjasama sebuah bisnis. And next, friends, number 1, good taste is imperative when giving gifts. In French, timing is also important. Number 2, when invited to someone's home, most French bring a gift and present it before the meal or party. Jadi di sini yaitu ketika
mengundang seseorang, yaitu biasanya orang-orang Prancis sendiri itu membawa sebuah hadiah dan menunjukkannya sebelum adanya acara tersebut, sebelum acaranya tersebut. Number 3, good gift reflect and appreciations of knowledge and the arts, such as books and music. Gifts should not insult the intelligence of friends associates. Jadi di sini yaitu yang ketiga, hadiah yang kualitasnya bagus ataupun bagus itu tidak mencerminkan apresiasinya terhadap ilmu ataupun seni seperti contoh yaitu buku ataupun musik. Nah, hadiahnya juga yaitu tidak seharusnya itu, maksudnya itu hadiah seharusnya tidak menghina suatu kecerdasannya kecerdasan asosiasinya orang Prancis. Number 4, giving gifts featuring a company's logo can be considered important. Jadi di sini yang nomor 4 yaitu pemberian hadiah yang menampilkan logo perusahaan dapat dianggap kurang pantas ataupun kurang enak ataupun kurang pantas untuk diberikan. And the last, number 5, when invited to someone's home, flowers are generally appropriate, but avoid chrysanthemums used for funerals, red roses exchanged between lovers and very good friends, and carnation to bring bad luck. Fine chocolates or campaign are also appropriate gifts. Jadi yang nomor 5 sendiri yaitu ketika mengundang seseorang, itu biasanya bunga itu sudah biasa pantas untuk diberikan, tapi bunganya itu lebih bisa dihindari seperti bunga krisanium, terus bunga mawar merah, karena bunga krisanium itu digunakan untuk acara kayak pemakaman. Nah, sedangkan yang bunga red roses ataupun bunga mawar merah yaitu ditunjukkan untuk dipertukarkan antara kekasih ataupun teman yang baik, dan carnation ataupun anyelir. Bunga anyelir itu biasanya digunakan untuk karena biasanya bunga anyelir itu dianggap membawa nasib yang buruk, dan coklat itu bisa dijadikan sebagai pemberian hadiah yang pantas. Enough from me, and wassalamualaikum.